Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Dan kepada yang baru menemukan channel Karunia Kaya ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengamalkan ilmu RDAY. Dan kepada yang masih setia sampai saat ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dengan harapan hajat-hajat kita pasti semuanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya sudah tidak bekerja. Saya sudah tidak bekerja, Pak Haji, sering bokeh gitu. bokeh. Ya. Nah, saya Sekarang pertanyaannya, alat kelamin Bapak masih ngaceng nggak? masih, Pak Haji, normal, Pak Haji. Bapak ngomong begitu tadi Ibu Japri nih. Coba kasih lihat. Pertanyaan apa? Ini saya ditugaskan sama adik-adik ipar saya. Saya suruh menjualkan empang, Pak Haji. Itu sudah saya lakukan udah berbulan-bulan tapi belum ada hasilnya gitu, Pak Haji. Solusinya gimana gitu, Pak Haji? Kalau lo muslim, paksain aja sholat badiah qobliyah, jangan bolong, biar nanti yang lo usahain jadi duit, bos. Orang kalau usaha sholat badiah qobliyahnya bolong, biasanya usahanya juga bolong. Lalu jangan bolong sholat badiah qobliyahnya, nanti usaha lo maju. Amin, amin. Lo kan sholat badiah qobliyahnya zong, kadang wajibnya aja zong. Insya Allah enggak, Pak Haji. Enggak lewat. Sholat badiah qobliyah lo bolong nggak? Itu saya akui. Saya sering bolong. Sholat badiah qobliyahnya? Ya iya, jangan bolong. Ya, nanti usaha lo nggak bakal zong. Ya. Ada lagi? Enggak, itu jadi nggak ada cebok-cebok tuh, Pak Haji, buat saya. Maksudnya gimana? Ya kan ada syaratnya gitu biar sukses gitu, biar cepet laku empangnya. Kan tadi ibu-ibu suka cebok-cebok gitu. Kalau buat saya nggak ada, Pak Haji. Habisnya alat kelamin kamu tadi bilangnya kata udah ngaceng. Itu cebok-cebok yang ngacengnya kadang setengah. Oh gitu, Pak Haji. Enggak lah. Semua aset yang mau dijual itu kalau dicebok alat kelamin kita, air cebokannya disiramin ke aset kita, itu pasti cepat laku. Contohnya kita mau jual rumah, kenapa ya rumah kita nggak laku-laku? Nggak taunya tetangga sebelah kita naksir tanah kita dikerjain, jadi orang nggak bakal beli, sampai harganya diturun-turun nggak buat. Akhirnya yang beli tetangga sebelah dengan harga murah. Harusnya tanah kita harganya 2,5 miliar, karena dikerjain harganya bisa turun sampai 2 miliar. Emang iseng tetangga, karena dia mafia tanah. Nah, gimana ngebunuh itu orang secara halus? Lo cebok alat kelamin lo, atau lo ambil anak kencingnya anak yatim piatu, lo siramin di tanah itu, nanti mafia tanahnya pasti mati. Pasti itu, bos. Kan ada tuh orang Bekasi, tanahnya dikerjain sama mafia tanah supaya tanahnya murah. Dia datang ke RDAY, dia minta air kencingnya anak yatim kurung disiramin. Sekarang mafianya ada 2 yang mati, bos. Lumayan, bos, buat ngurangin penduduk. Ya kan? Daripada ganggu-ganggu. Nah, makanya dia tadi terima kasih. Gue bilang jangan terima kasih sama gue, terima kasih aja sama ibu yatim. Akhirnya dicium ibu yatim. Terima kasih, Pak Haji. Ya. Ya, siapa lagi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Monikam dari Setapak Angkat. Ya. Sumatera Utara. Saya memiliki usaha kedai sampah dari 2003, mulai 2018-19 sampai 2023. Alhamdulillah kedainya maju besar. Tetapi 1 tahun ini Pak Haji menurun gratis. Penghasilan sampai ibaratnya nggak di bawah 1/3 dari penghasilan yang tadi. Ya.
Pertanyaannya apa? Yang ingin saya tanyakan. Pertanyaannya apa? Bagaimana biar usaha saya tadi seperti yang di 2018 itu maju. Bikin tajub Allah bisa gak Ibu? Bisa Pak. Ya udah, baca Quran bisa gak 12 juz? Udah baca tapi belum sampai 12 juz. Ya udah, baca terus diulangi. Nanti naik. Sholat badiah qobliyah aja nggak bolong, bisa gak? Bisa. Ya udah itu doang, jalanin ya. Kalau saya paksain sedekah takut Ibu nggak mampu kan. Nah udah itu aja dulu kerjain. Kalau di privat mah saya maksain suruh sedekah ekstrim 10 juta wajib. Nah Ibu nggak usah, praktekin dulu yang ada ya. Terus satu lagi Pak, ya. Saya memiliki amanah dan tadi saya pas masih di mobil udah ditagih karena udah jatuh tempo. Bagaimana biar amanah saya bisa lunas? Utang lo berapa? 150-an gitu Pak. Ya lo maksain aja sedekah lo, berani berapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Ida dari Gunung Putri Pak Haji. Ida dari Gunung Putri. Gunung Putri. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya Pak Haji, anak saya mau ikut TNI. Mau masuk TNI? Iya. Terus? Gimana caranya Pak Haji? Disuwuk Bu, disuwuk. Remes alat kelamin Ibu taruh di mukanya dia. Kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, ya Ibu remes alat kelaminnya Ibu, tempelin di kulitnya dia. Kalau dia nggak mau juga, ini ilmu apaan nih Mama, nih ilmu apa nih gitu. Nah Ibu cebok alat kelamin Ibu buat masak, buat makan dia. Kalau dia nggak mau juga, ya udah. Alternatif terakhir, fotonya dia ditulis hajatnya dikempit di alat kelamin Ibu. Oh gitu ya Pak Haji. Terus maksudnya setiap dia mau tes apa gimana Pak Haji? Setiap mau tes dilangkahin di depan pintu 9 kali dan Ibu wajib nggak boleh pakai celana dalam. Itunya ijabnya apa Pak Haji? Maksudnya lulus. Oh cuman begitu aja Pak Haji? Ya, dilangkahin di depan pintu, tapi ibunya mesti telanjang, nggak boleh pakai celana. Oh gitu. Nah dia mana pakai ke atas. Oh, iya. Kalau dia lihat ada bulan purnama. Oh gitu ya Pak Haji. Ya. Ya terima kasih banyak Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya dari Bandung. Ya. Anak saya mempunyai keistimewaan Pak Haji ya. Jadi dia pengguna obat zat aditif Pak Haji. Setelah dipraktekkan, kami mempelajari bersama istri saya. Jadi anak saya itu sekarang enggan keluar dan kayaknya kalau keluar juga dia merasa takut. Jadi ilmu selangkangan Pak Haji sama istri saya dipraktekkan, alhamdulillah terasa manfaatnya. Contohnya gimana? Ya, Meraktek ini gimana contohnya? istri saya ada di sana Pak Haji, yang mempraktekkan adalah istri saya. Karena yang paling mujarab adalah katanya harus sama istri saya. Iya, karena kan dia lahir dari alat kelamin istri, Iya. bukan dari alat kelamin suami. Iya. Dan ini meraktek ini gimana sepengetahuan Bapak tuh? Istri meraktek ini gimana? Ke anaknya kok manjur? Celana dalam istri saya itu direndam Pak Haji. Terus nggak tahu gimana rahasianya, pokoknya anak saya yang tadinya dia suka keluyuran malam sampai-sampai terjerat itu ya Pak Haji dari Cirebon kemudian dibawa ke Bogor. Nah dari pulang dari Bogor saya mempelajari ilmu dasar Pak Haji bersama istri saya, kemudian dipraktekkan, alhamdulillah dia anak itu langsung Pak Haji. Istilahnya 90% itu dia enggan keluar, kemudian diajak sama teman-temannya juga dia malas Pak, saya nggak mau kalau ada teman saya kesini, jangan dibilangin ada saya takut sekarang. Nah itu air reneman celana dalamnya istri buat apa? Pertanyaannya. Dibuatin nasi, pokoknya semua makanan. Oh jadi buat masak nasi, iya, buat masak nasi, minuman. Iya, kemudian juga buat minuman, nyeduh kopi juga pakai itu, kemudian juga ditabur di aqua juga Pak Haji.
Berarti rendaman celana dalamnya istri Bapak luar biasa dong manjurnya. Luar biasa sekali. Nah, ini kebetulan tamu kita nih hobinya keluyuran nih, Pak. Terus kemudian saya kan produksi. Kok Bapak percaya sama ilmunya RDAY, ilmu rendaman celana dalam? Kok Bapak percaya? Ayah, Pak. Padahal ngomongnya saya sambil guyon, sambil bercanda. Kok Bapak percaya sama istri? Kalau saya boleh tahu, kenapa Bapak percaya? Percaya sekali, Pak. Iya, kenapa? Banyak yang berhasil, Pak. Banyak yang berhasil, ya. Yang penting pembuktian, ya. Pembuktian, Pak. Iya, daripada anak kita dibawa ke rumah sakit, datang aja kita udah stres anak kita. Saya emang sakit apa, Pak? Ya. Kalau ini kan diem-diem kita obatin pakai ilmu kearifan lokal, tahu-tahu dia sembuh. Coba kalau anak kita geret-geret ke rumah sakit, apa narkoba misalkan, iya Pak Haji, iya kan, biayanya belum, belum dipantau, waduh, belum ada CCTV-nya. Betul Pak Haji. Nah kalau ini kan nggak pakai CCTV, CCTV-nya di dalam celana. Kemudian ini Pak Haji, saya akan produksi senapan angin Pak Haji. Senapan angin? Iya Pak Haji. Oh, buat nembak ya? Iya betul Pak Haji. Iya. Ini kalau tekniknya buat senapan angin, bagaimana caranya kita menggunakan jurus selangkangan itu Pak Haji? Ambil celana dalamnya Bapak yang semalaman nggak ganti atau yang 9 hari nggak ganti, buat ngelap senapan anginnya. Laku, nggak ditawar. Nah nanti orang yang beli senapan angin Bapak nggak nawar. Karena ini udah dipraktekin sama orang yang jual senapan angin bekas. Jadi ada orang jual senapan angin bekas, ya, Pak. Itu dia meraktekin kemarin testimoni di sini. Kalau dalamnya dia yang 9 hari nggak ganti, dia lapin ke senapan anginnya. Itu katanya senapan anginnya kinclong, Pak. Ya, Pak. Ya, karena di situ ada itunya, oli atau apa. Gosok bos. Jadi harga senapan angin bekas hampir sama senapan angin baru. Iya, Pak. Gosok, laku. Nggak ditawar. Cara ngelabuhin mata pembeli gitu. Iya, Pak Haji. Praktekin. Iya, terima kasih Pak Haji. Ya. Ya. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya baru datang dari Solo. Solo? Iya Pak Haji. Wow. Tapi saya udah kemarin tinggal di anak saya. Saya tadi, cuman saya udah lama di sini di Serpong. Terus saya pemasok kue itu Pak, kue basah yang di Serpong itu saya pasok-pasok semua, sama di kampus-kampus waktu belum ada COVID. Terus saya kena COVID. Ibu kena COVID? Iya waktu itu. Kenapa nggak meninggal? Masih dikasih umur panjang Pak Haji. Iya. Terus sama anak saya kan diambil. Ibu udah nggak jualan, nggak boleh jualan lagi. Ibu nggak boleh jualan? Ya. Yang jualan anaknya aja? Enggak, saya kan pas lagi COVID itu diambil semua perabotan saya semuanya. Sama anak? Ya. Terus karena ibu COVID? Iya. Nah, terus tadinya mau dibeliin rumah sama anak saya, kata mantu saya bilang gini, jangan jauh-jauh Bu, belinya di sini aja, udah nyampur jadi satu sama saya gitu kan Pak. Setelah saya udah jadi satu, itu Pak sekarang saya diusir Pak. Sama mantu. Alhamdulillah. Ibu tahu gak kenapa diusir sama mantu? Itu ketahuan anak saya nikah lagi. Ketahuan? Anak sayanya nikah. Anaknya ibu laki? Iya. Nah ini yang ngusir mantu perempuan? Iya, yang istri tua. Saya kan tinggal sama istri tua. Anaknya kan 3, karena anaknya laki semua. Anak saya nikah lagi. Terus udah begitu, sekarang nikah lagi udah punya anak perempuan. Ketahuan. Terus saya diusir Pak. Sama mantu? Iya. Yang usir ibu mantu apa sama anak? Iya dua-duanya, karena anak saya juga takut, karena anak saya takut hidup susah lagi, makanya saya juga disuruh keluar gitu sama anak saya. Terus suruh diusir sama anak ibu, diusir sama mantu ibu. Iya. Terus padahal yang kawin lagi anak ibu. Iya. Terus sudah begitu sekarang perabotan yang tadinya saya buat kue semuanya sekarang saya dicariin kontrakan sama anak saya.
Terus udah masuk semua kemarin tuh begitu kontrakan. Ya. Terus saya kunci Pak. Saya terus langsung lari ke sini Pak. Lari sini. Lari ke sini. Nyari apa ke sini? Pengen nyari solusinya Pak. Udah begitu saya begitu datang ke sini semalam jam 2 ya. Anak-anak yatim itu udah selesai tahajud Pak. Nah, ada sedekah subuh, saya saking bingung sedekah subuh dikasih kemana, kata saya. Begitu saya datang langsung saya ngasih ke sedekah subuh itu sehari 100, 7 hari kan Pak, sama Jumat Berkah 1 juta. Jadi saya ngasih ke situ. Saya sekarang minta solusinya bagaimana Pak? Ngasihnya kemana? Ke itu yang pas habis sedekah subuh itu, saya kan nggak tahu. Tahu-tahu saya kasih situ. Yang malam-malam itu selesai sedekah subuh Pak. Sekarang pertanyaannya apa? Ibu maunya gimana maunya? Ibu mau kawin lagi atau gimana? Enggak Pak, dari dulu saya itu saya maunya gimana Pak itu solusinya Pak? Kalau kembali lagi mungkin udah nggak bisa kali. Bisa lah Bu, nggak ada yang nggak bisa. Kan ada ayatnya Allah, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa ngabulin doanya ibu nggak bisa? Bisa lah. Tapi kan perabotan udah dikeluarin semua Pak. Cuman masih dikeluarinya di situ juga, saya masih bisa masuk. Yang bikin ibu nggak dapat solusinya karena ibu nyari solusi sendiri. Jadi Allah nggak mau ngasih solusi. Gitu. Udah jangan mikir Bu, kayak anak bayi aja. Bayi kan nggak mikir. Hidup tuh sampai gede. Ibu kan mikir, aduh ini udah dikeluarin, aduh ini gimana? Ya pantesan lo nggak bisa. Udah lo jangan mikir, tenang aja, jalanin. Syukurin, nikmatin. Kalau lu nggak mikir, komen, ngeluh, nggak bisa lah Bu. Jalanin aja. Banyak bersyukur. Kalau ibu kan banyak ngeluh. Orang yang banyak bersyukur pasti Allah kasih solusinya. Nggak ada. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Itu ayatnya. Kalau ibu nggak, siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada Bu. Coba banyak bersyukur. Terima kasih Allah, terima kasih. Dengan saya diusirnya sama anak dan mantu, saya jadi makin dekat sama Allah. Memang gitu. Itu Pak saya. Lo tau gak diusir sama mantu lo? Itu doa gue tiap malam selama setahun biar lo diusir. Sekarang lo diusir, alhamdulillah. Ya, bapak-bapak pertanyaannya. Pak, satu lagi Pak. Itu itu saya masih bisa jualan lagi Pak di situ? Bisa. Sekarang pertanyaannya, lo masih ada gak alat kelaminnya? Masih. Selama masih ada alat kelamin, lo masih bisa jualan. Kecuali kalau alat kelamin lo dicopot, nggak bisa. Saya udah jalanin ini Pak, yang mandi malam jam 12. Terus saya tadinya nggak bisa baca Quran, sekarang saya tinggal sedikit lagi udah mau khatam Pak. Ya udah terusin. Ya udah gitu aja Pak. Makasih ya Pak. Bisa. Yuk.